Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti seekor rusa yang merindukan air? Pernahkah Anda pada saat dalam perjalanan hidup Anda merasa kering, hampa, meskipun kita telah dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kita tetap tekun berdoa, mengikuti ibadat? Saya yakin ini pengalaman kita semua, bahkan juga pengalaman kami. Karena itu, program istimewa ini diberi judul Api Karunia Tuhan. Program pembelajaran dan pengajaran kitab suci ini bertujuan supaya setiap orang beriman boleh mengalami, dikobarkan lagi api karunia Tuhan yang sudah kita terima dalam pembaptisan. Dan secara istimewa, pengajaran ini akan dipersembahkan, dilayani oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Program pengajaran kitab suci ini akan dijalankan setiap Senin malam. Kita ingin mengawali perjalanan hari kita dalam 1 minggu ke depan dengan meresapkan firman Tuhan. Dan untuk tema topik yang pertama ini, bagian pertama terbagi dengan 4 sesi, dan sesi yang pertama adalah bagian pengantar. 4 sesi ini bicara mengenai tokoh Rasul Paulus. Dan pada bagian pengantar, Bapak Kardinal akan memberikan potret tentang siapa itu Rasul Paulus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat menyaksikan, selamat merenung, dan selamat berdoa. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada dasarnya melalui pembicaraan ini saya ingin memperkenalkan Rasul Santo Paulus dengan berbagai macam alasannya. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan 1-2 pengantar kecil, catatan-catatan awal. Mengapa saya mencoba untuk memperkenalkan pribadi Paulus itu? Yang pertama, kita semua orang-orang Katolik ketika dibaptis diberi atau memilih nama pelindung, siapapun orang kudus di dalam gereja Katolik. Mengapa demikian? Karena dibaptis itu berarti diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, anak Allah yang kudus, maka kita mencari teladan, mencari contoh kekudusan. Oleh karena itu, kepada kita masing-masing atau kita masing-masing memilih nama pelindung, harapannya supaya kita meneladan orang kudus yang kita pilih atau yang diberikan kepada kita sebagai santo atau santa pelindung itu. Pengandaiannya adalah kita mengenal barang sedikit, apalagi mengenal sungguh-sungguh orang kudus pelindung kita itu, sehingga yang kita teladani itu menjadi semakin jelas, semakin rinci, menjadi langkah-langkah kita menuju panggilan yang kita terima semua, yaitu panggilan menuju kesempurnaan kekudusan, menuju kesempurnaan kasih. Nah, siapapun nama pelindung kita, bagi gereja, bagi kita warga gereja, nama Petrus dan Paulus itu adalah nama-nama yang besar. Kedua rasul itu adalah 2 pilar gereja. Oleh karena itu, kalau melihat cincin paus itu ada gambarnya Petrus dan Paulus. Di Roma itu ada basilika besar
Santo Petrus yang sangat terkenal itu. Tetapi itu sebetulnya bukan gereja keuskupannya Bapak Paus, karena gereja keuskupannya itu ada di tempat lain yang namanya Basilika Santo Paulus. Petrus dan Paulus selalu ada berdua. Nah, cincin saya ini tidak kelihatan pasti, ini juga ada gambarnya kecil, Petrus dan Paulus. Nanti kalau pengenalan Santo Paulus ini sudah selesai, kalau masih dianggap perlu, saya juga ingin memperkenalkan Rasul Petrus. Sehingga siapapun baptis kita, siapapun orang kudus pelindung kita, kita kenal dengan lebih baik dua Rasul Agung pilar gereja Katolik itu. Itu catatan yang pertama. Jadi saya tidak akan memberikan tafsiran surat-surat Santo Paulus, tetapi memperkenalkan pribadi Paulus. Catatan yang kedua, dari mana kita mengenal atau sumber mana yang mau kita pakai untuk mengenal Rasul Paulus itu? Sumbernya banyak, tetapi ada dua yang menjadi sumber dasar kita. Yang pertama adalah surat-surat Paulus sendiri. Paulus menulis 13 surat yang ditulis oleh Paulus sendiri atau atas nama Paulus. Itu pasti sumber yang sangat bisa dipercaya. Tetapi ada sumber lain, yaitu Kisah Para Rasul, yang tidak ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi ditulis oleh Santo Lukas, pengarang Injil ketiga. Nah, Lukas ini bisa menulis tentang Paulus karena dia pernah di dalam periode tertentu menjadi kawan seperjalanan Paulus. Tetapi Kisah Para Rasul ini ditulis sekian tahun sesudah Paulus tidak ada lagi. Dan kita semua tahu, ketika suatu tulisan mengenai seseorang yang ditulis sekian tahun sesudah yang bersangkutan itu tidak ada lagi, pasti isinya penuh dengan penafsiran-penafsiran, penuh dengan kesan-kesan. Tetapi dua surat itu atau dua dokumen itu, surat-surat Paulus dan Kisah Para Rasul, menjadi sumber utama kita. Itu catatan yang kedua. Moga-moga tidak terlalu banyak catatan awalnya, nanti isinya malah sedikit ya. Catatan yang ketiga, yang saya pakai sebagai sumber adalah kitab suci. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita membaca kitab suci, sehingga dari satu pihak kita dapat menggali kekayaan rohaninya yang paling dalam, dan sekaligus menggunakan hasil-hasil penelitian ilmu tafsir yang menjadi bahan studi, bidang studi yang khusus. Kalau kita membaca dokumen tentang kitab suci, tentang wahyu ilahi dari Konsili Vatikan II, di dalam dokumen itu ada dua istilah yang dipakai dengan arti dan maksud yang berbeda. Yang pertama, di dalam dokumen itu dipakai kata ilmu tafsir kitab suci, menafsirkan kitab suci. Nah, itulah yang dilakukan, diajarkan di dalam fakultas-fakultas teologi atau institut-institut tafsir kitab suci, ilmu tafsir kitab suci. Nanti kalau berminat ini pasti bisa dikembangkan apa maksudnya, tetapi intinya adalah ini. Tulisan kitab suci itu ditulis pada zaman tertentu dalam konteks tertentu. Maka yang ditanyakan adalah, menurut ilmu tafsir, apa yang dimaksudkan oleh penulis pada waktu dia menulis apa yang dia tulis itu. Jadi misalnya, kalau Paulus menulis surat kepada orang Roma, ilmu tafsir akan menanyakan
apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia menulis begini kepada orang Roma. Kitab suci ini menjadi bahan yang ditafsirkan. Itu ilmu tafsir. Tetapi di dalam dokumen yang sama dipakai istilah lain. Istilahnya saja, bahasanya saja sudah sangat berbeda, bukan ilmu tafsir, tetapi kita diajak menghadap kitab suci. Nah, ini pasti bukan bahasa ilmu tafsir di sekolahan, menghadap kitab suci. Ini adalah yang disebut pembacaan rohani. Kitab suci dipakai sebagai sumber hidup rohani. Kedua-duanya tidak bertentangan, tetapi bisa sangat berbeda. Nah, mengenai hal ini pasti contoh-contohnya bisa banyak, tetapi bukan waktunya sekarang membicarakannya. Jadi kalau mau dirumuskan dengan sangat singkat adalah ilmu tafsir kitab suci itu pekerjaannya adalah menafsirkan kitab suci ini sebagai tulisan yang dibuat oleh pengarangnya. Apa maksudnya dia? Sementara menghadap kitab suci, ini membiarkan diri kita, hidup kita ditafsirkan oleh sabda Allah ini. Perbedaannya yang sangat mendasar ada di situ itu. Kita menafsirkan kitab suci, itu ilmu tafsir. Kita membiarkan hidup kita ditafsirkan oleh kitab suci, oleh sabda Allah, itulah yang namanya kitab suci sebagai jalan untuk sampai kepada pengenalan Kristus yang lebih dalam. Sekali lagi, kedua-duanya sama sekali tidak bertentangan. Kalau mau salah satu contoh, seorang ahli tafsir yang sangat terkenal di dunia dalam spesialisasi yang sangat khusus di dalam ilmu tafsir, kalau pernah mengenal nama ini, Kardinal Carlo Maria Martini. Itu orang ahli tafsir yang sangat terkenal. Tetapi dia sekaligus adalah guru rohani. Ketika dia berhadapan dengan umat, tidak dengan mahasiswa, bahasa yang dipakai itu sama sekali berbeda. Karena ada ilmu tafsir dan yang tadi kitab suci menafsirkan kita supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mengenai hal ini sekali lagi juga perlu pembicaraan yang lebih lanjut, tetapi tidak sekarang waktunya. Itu catatan keberapa itu tadi ya, sudah lupa. Catatan yang terakhir. Mengenai Paulus, itu pendekatannya bisa sangat berbeda-beda. Saya membawa 2 contoh buku. Yang pertama ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh seorang ahli tafsir kitab suci dan seorang ahli manajemen bersama-sama. Isinya adalah membaca surat-surat Paulus dan melihat apakah Paulus itu bisa dibaca juga dengan ilmu manajemen modern. Sehingga dia ditampilkan sebagai seorang pemimpin misioner, bahkan manajer misioner, visioner. Nah, ini bukan maksud kita. Yang kedua yang saya bawa adalah suatu buku yang khusus juga ditulis oleh seorang ahli tafsir kitab suci. Isinya adalah sejarah hidup Paulus dan kemudian memberikan latar belakang kapan Paulus lahir, dia belajar di mana dan sebagainya, dan mengambil kesimpulan yang tadi ada kombinasi antara studi ilmiah dan pesan-pesan rohani. Banyak sekali buku-buku yang berbeda-beda isinya mengenai Rasul Paulus. Dan banyak sekali gambar-gambar Paulus yang bisa berbeda-beda juga. Tergantung dari mana kita mendekatinya.
Kalau melihat gambar Paulus yang ini, itu kan gambar Paulus yang sangat berwibawa, penulis surat yang menjadi kitab suci. Ada buku di sini, wajahnya sangat berwibawa, berjenggot, lalu pengajar yang hebat. Itu gambar Paulus tertentu. Tetapi juga ada gambar Paulus yang lain. Kalau misalnya kita sempat pergi ke seminari tinggi di Jogja, Kendungan, itu seminari tinggi Santo Paulus. Di sana ada patung Paulus. Tetapi bukan seperti ini wajahnya. Patung Paulus itu dibuat oleh seorang pematung yang sangat terkenal, kalau masih ingat namanya, Bapak G.M. Siddhartha. Ia mendapat inspirasi dari kitab suci mengenai Paulus yang seperti itu. Paulus yang berjalan keliling di seluruh wilayah Asia menyeberang ke Eropa. Badannya habis. Maka ketika dipatungkan, badannya bongkok, kecil, rambutnya habis, dan dia melihat begini ke atas. Wajah Paulus yang berbeda. Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, saya ingin menyampaikan apa yang saya yakini dengan pembacaan kisah para rasul dan surat-surat Paulus. Salah satu gambar Paulus itu bisa seperti apa? Menggabungkan ilmu tafsir dan pembacaan, membiarkan diri kita ditafsirkan oleh kitab suci. Dengan demikian, saya berharap Paulus ini dapat menjadi teladan bagi kita untuk menapaki panggilan hidup kita menuju kesempurnaan kekudusan. Itu cita-citanya. Saya sekarang mulai berbicara mengenai gambaran saya tentang Paulus. Kalau saya membayangkan Rasul Paulus dengan surat-surat dan kisah para rasulnya, saya menemukan, atau kita bisa menemukan satu ayat yang dapat mencerminkan titik sampai ketika Paulus sudah berjalan terus, akhirnya dia sampai di mana secara rohani. Itulah yang saya sebut titik sampai. Nah, saya mengutip suratnya kepada orang Galatia bab 2 ayat 20. Galatia bab 2 ayat 20, titik sampai. Paulus yang matang, Paulus yang dewasa, Paulus yang sampai pada kematangannya. Saya baca begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah sekarang, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kata-kata itu dahsyat. Bukan lagi aku yang hidup, aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kesempurnaan kekudusan. Kita semua dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan di sini Paulus menyatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah titik sampai sesudah peziaran hidup yang lama. Kalau mau ayat lain yang bisa menggambarkan titik sampainya Rasul Paulus adalah surat kepada orang Filipi bab 1 ayat 8. Dia menulis begini, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus
merindukan kamu sekalian. Nanti dibaca, kalau dibaca dan dirasa-rasakan, ini juga ayat yang dahsyat. Paulus mempunyai ikatan dengan umatnya. Filipi itu umat yang paling dikasihi oleh Paulus, umat Filipi. Ikatan itu bukan sekedar ikatan Paulus sebagai manusia, tetapi sebagai pribadi yang hidupnya sudah penuh dengan Kristus itu. Maka dia mengatakan, Allah adalah saksiku, bukan main. Saksinya bukan sembarangan. Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus. Kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu. Hidup Paulus sudah dijiwai sepenuhnya oleh Kristus. Ini pasti bahasa yang tidak mudah dimengerti. Mungkin mudah dimengerti, tetapi kalau harus menjadi pengalaman, ini membutuhkan proses yang lama. Membiarkan Kristus hidup di dalam diriku. Tapi itu pokok lain untuk dibicarakan di tempat yang lain juga. Nah, kalau mau mengambil, mencari di dalam Kisah Para Rasul, kira-kira titik sampai kehidupan Paulus itu di mana? Saya temukan di dalam yang disebut pidato perpisahan. Paulus merasa bahwa hidupnya sudah akan berakhir. Dia memanggil pemimpin-pemimpin jemaat dari Efesus dikumpulkan, dan dia menyampaikan yang disebut pidato perpisahan. Itu persis sama di lingkungan kita juga kalau anggota keluarga kita sudah sepuh, sudah senior, sakit dan merasa waktunya sudah dekat, biasanya kan memanggil keluarganya, memberikan pesan-pesan terakhir. Dan biasanya pesan-pesan terakhir itu adalah inti hidup dari yang bersangkutan yang mau diwariskan kepada keluarganya yang akan ditinggalkan. Nah, Paulus di dalam Kisah Para Rasul bab 20 itu melakukan itu. Rupanya dia sadar waktunya sudah tidak lama lagi, dia panggil jemaat di Efesus dan dia mengucapkan pidato perpisahan yang panjang. Nanti kalau ada kesempatan silahkan membaca Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 38. Saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayat 19, nanti saya garis bawahi. Saya baca mulai ayat 17. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan, supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi penatua Efesus disuruh ke kota Miletus karena Paulus ada di situ dan tidak bisa sendiri ke Efesus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Nah, ini kesimpulan hidup Paulus ada di ayat ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Jadi, kalau saya bahasakan dengan kata-kata saya sendiri, Paulus itu ingin mengatakan kepada penatua, pemimpin jemaat di Efesus, saya tidak ingin lagi kau kenal dengan sebutan apapun. Rasul tidak, pewarta agung tidak, apapun tidak. Aku hanya ingin dikenal oleh jemaat yang saya tinggalkan sebagai pelayan. Maka dia mengatakan menurut Lukas, sekali lagi, ini bukan Paulus sendiri yang menulis, tetapi Lukas, teman seperjalanannya dia, yang membayangkan kira-kira warisan Paulus yang paling besar itu yang mana, dirumuskan pada ayat 19 ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Tidak mau dikenal dengan sebutan apapun, ingin dikenal
hanya sebagai pelayan, dan sifat rendah hati. Mungkin 1-2 kalimat mengenai yang namanya rendah hati itu. Apa maksudnya? Kalau kita main-main dengan kata, kita belum sampai kepada Paulus yang tadi saya janjikan. Ini baru pengantar-pengantar yang lain. Kalau kita main-main dengan kata rendah hati dalam bahasa Latin itu humilis, humble bahasa Inggrisnya. Akar katanya humilis menjadi kata-kata di dalam bahasa modern macam-macam. Kata humilis itu terdiri dari 2 suku kata. Maaf, akar katanya adalah humus. Kita semua tahu humus adalah lapisan tanah yang sangat subur, tanah yang hitam, apapun, benih apapun yang ditanamkan di situ akan tumbuh. Nah, kita bisa paham kenapa rendah hati menjadi simpul dari hidup Paulus, karena itu dia sampai akhirnya pribadinya menjadi seperti humus. Pribadinya rendah hati, keutamaan rendah hati itu seperti humus. Semua yang lain dapat tumbuh di dalam humus itu. Jadi ini keutamaan dasar yang bisa menumbuhkan yang lain-lain. Itu titik sampai. Jadi saya gambarkan proses hidup Paulus maju ke sana, kesimpulan hidupnya di sini. Galatia bab 2 ayat 20, Filipi bab 1 ayat 8, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 9. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Paulus akhirnya sampai kepada pengalaman rohani itu. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu bukan masalah sekali jadi, tidak ada pengalaman seperti itu. Tetapi suatu proses yang panjang. Dan proses itu saya gambarkan sebagai garis menuju titik sampai. Dari awalnya tidak penting, titik sampainya yang penting dan prosesnya. Prosesnya dapat kita temukan di dalam suratnya yang kedua kepada orang Korintus bab 3 ayat 18. Saya baca begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Silakan merasakan kalimat ini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka, nah ini prosesnya, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada beberapa hal yang penting di sini. Intinya, inilah proses yang dilalui oleh Paulus pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada semua di situ. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Itu artinya diubah menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi tidak tiba-tiba menjadi serupa dengan Kristus, tetapi nanti akan kita lihat tidak maju terus, tapi maju mundur ke kiri, ke kanan. Proses itu. Proses yang manusiawi, kerjasama antara rahmat Allah dan kebebasan manusia. Itu prosesnya. Jadi ada 2 unsur, titik sampainya tadi, lalu prosesnya dirumuskan. Dapat kita baca rumusan itu pada 2 Korintus bab 3
ayat 18. Maka pertanyaan berikutnya adalah, proses itu, proses diubah, pengubahan itu lewat pengalaman-pengalaman yang mana? Moga-moga jelas. Jadi ada proses, ada titik sampai, proses itu lewat pengalaman apa saja. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar juga membaca hidup Paulus dengan kacamata hidup para orang kudus. Orang-orang kudus itu kalau kita lihat, kita baca riwayatnya, selalu mempunyai pengalaman dalam 3 bidang. 3 macam pengalaman yang formatif, yang membentuk orang yang bersangkutan menjadi orang kudus. Pengalaman pertama itu adalah pengalaman ketidakberdayaan. Pengalaman lemah. Semua orang kudus mempunyai pengalaman itu. Tidak tiba-tiba menjadi orang hebat. Tidak. Pasti ada pengalaman ketidakberdayaan. Namanya saja tidak berdaya, ini pasti bukan pengalaman yang enak. Itu pengalaman pertama. Jadi nanti akan kita lihat, berdasarkan surat Paulus dan kisah para rasul, Paulus juga mengalami ketidakberdayaan yang amat dahsyat, yang seringkali tidak kita ketahui. Kita hanya tahu Paulus itu hebat, guru segala bangsa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, persahabatan. Kalau hanya tidak berdaya, dan ketidakberdayaan itu ditanggung sendiri, hancurlah kita, habis. Tidak ada orang yang kuat, sekuat apapun, menanggung ketidakberdayaan sendirian. Maka pengalaman yang kedua yang juga sangat formatif, sangat membentuk dan menentukan adalah pengalaman persahabatan. Paulus mempunyai sahabat banyak sekali, dan ada satu sahabat yang sangat menentukan hidupnya. Kalau tidak ada sahabat ini, kita tidak akan pernah punya Paulus. Nanti akan kita lihat siapa itu. Tetapi kalau hanya pengalaman ketidakberdayaan dan pengalaman persahabatan, itu kita baru bergerak di dalam tataran manusiawi. Padahal tadi Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus. Maka akhirnya yang memberi makna kepada itu semua, yang memberi arti dan menyimpulkan itu semua, adalah pengalaman yang ketiga, yaitu pengalaman akan Allah. Dalam hal ini Paulus mengalami Allah itu siapa, yaitu dalam pengalamannya, perjumpaannya dengan Kristus ketika dia berjalan menuju Damaskus. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan yang mulia. Nah, kita sekarang akan mulai melihat sekali lagi gambaran pribadi Paulus menurut kisah para rasul dan surat-suratnya, dengan khusus melalui pengalaman ketidakberdayaan, pengalaman persahabatan, dan pengalaman akan Allah. Ini pengantarnya. Moga-moga dapat diterima dengan mudah, sehingga nanti kita bisa masuk di dalam langkah-langkah berikutnya. Anda telah menyaksikan sesi pengantar potret mengenai Rasul Paulus, dan kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya Senin depan dengan topik yang lebih menarik, yaitu pengalaman ketidakberdayaan, dan bagaimana kita bisa belajar dari Paulus menggunakan pengalaman ketidakberdayaan sebagai pengalaman iman. Sampai jumpa, terima kasih.